Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Arkeologi yang terdiri dari Muhammad Yusuf Andiatama, Muhammad Iqbal Mukti, Muhammad Zidni Irfan, Ayu Aisyah, dan Khusnuniyah. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi salah satu cagar budaya yang ada di Cirebon, yaitu Gereja Katolik Santo Yusuf. Perkembangan agama Katolik di Cirebon dimulai pada tahun 1877. Ada sumber yang menyebutkan bahwa pelopor penyebaran ini adalah pedagang gula. Pengusaha itu bernama Louis Theodorus Gonsalves. Awal mula terbentuknya Gereja Santo Yusuf Cirebon ini pada tahun 1878. Pada awalnya, Cirebon belum memiliki stasi maupun paroki. Pada tahun 1878, Cirebon menjadi stasi pertama di Jawa Barat. Pada tahun yang sama, Cirebon tetap menjadi milik Vicariatus Apostolicus Bataviensis. Cirebon merupakan kota pertama di Jawa Barat yang dibangun gedung gereja Katolik. Gereja tersebut bernama Gereja Katolik Santo Yusuf Cirebon. Terletak di Jalan Yos Sudarso nomor 20, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Vicariatus Apostolicus adalah ungkapan yang mengacu pada otoritas regional Gereja Katolik Roma. Istilah ini digunakan untuk pelayanan di daerah misi yang belum memiliki keuskupan. Pembangunan stasiun Cirebon diikuti oleh Pastor A.V. Morsel, S.J. sebagai pastor pertama di Cirebon. 26 Desember 1878, Theodorus Gonsalves membeli sebidang tanah di desa Lemah Wungkuk. Gereja Santo Yusuf Cirebon didirikan di atas tanah tersebut. Theodorus Gonsalves juga merupakan perancang gereja ini dan pengawas proses konstruksi. Gereja Katolik Santo Yusuf dirancang oleh arsitek Eropa, yaitu Gauss Lotez, yang merancang dan membangunnya. Dilihat dari kondisi bangunan aslinya, sisa-sisa bangunan gereja yang asli sampai saat ini masih terpelihara. Hanya di bagian depan atau serambi gereja, sedangkan bagian lainnya merupakan bangunan baru yang ditambahkan. Kondisi menara Gereja Santo Yusuf Cirebon tidak begitu tinggi. Menara tersebut terletak di tengah sisi belakang bangunan dan terdapat sebuah lonceng berkubah yang tergantung di dalam ruangan berbentuk cungkup. Di atas terdapat penangkal petir di puncak menara karena merupakan bagian tertinggi dari gereja ini. Badan menara dilapisi dengan kayu yang dibuat berlapis-lapis seperti sisik. Pembangunan Gereja Santo Yusuf Cirebon memakan waktu 2 tahun dan selesai pada tahun 1880. Gereja ini diresmikan pada tanggal 10 November 1880 oleh Adam Karel Claessens. Pada masa awal berdirinya Gereja Santo Yusuf Cirebon, wilayah Cirebon dilayani oleh para pastor Jesuit. Selain Cirebon, wilayah pelayanan dari Gereja Santo Yusuf Cirebon meliputi daerah Tegal, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Pada tanggal 13 November 1926, terjadi pengalihan tugas penggembalaan di daerah Priangan Cirebon dan Karawang. Truk pengembalaan tidak lagi ditugaskan kepada para pastor. Tugas itu dipindahkan pada para pastor salib suci. Sejak saat itu, para pastor salib suci terus mewarnai pelayanan di Gereja Santo Yusuf Cirebon. Bangunan asli dari gedung ini masih dapat dilihat hingga kini. Bangunan dari Gereja Santo Yusuf Cirebon dari gaya Eropa. Hal tersebut mungkin terpengaruh dari pendirinya yang juga berbendera Eropa. Bagian depan dari Gereja Santo Yusuf Cirebon masih sama seperti awal pembangunan. Salah satu elemen yang menarik dari bangunan ini adalah salib pada bagian puncak. Seiring bertambahnya waktu, bangunan gereja memiliki beberapa renovasi atau penambahan tempat. Namun, penambahan atau renovasi tidak merusak keaslian dari bangunan aslinya. Bangunan Gereja Santo Yusuf Cirebon masih tetap berdiri kokoh hingga kini dan masih banyak dikunjungi oleh para penganut agama Kristen Katolik. Gereja ini tidak dijadikan sebagai objek wisata, dikarenakan masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Kristen Katolik. Akan tetapi, bangunan ini sudah termasuk ke dalam bangunan cagar budaya dan tercatat di situs Kemendikbud. Di sekitar gereja juga terdapat beberapa cagar budaya yang lain.
dikarenakan ada 18 cagar budaya yang tercatat di Kecamatan Pekiringan ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.